Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru, dan di awal tahun baru ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menghadiri perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan dalam perenungan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk datang di hadapan hadirat-Mu dan sekaligus memuji akan kebesaran Tuhan, serta mempersiapkan diri kami menghadiri perjamuan asa yang kudus pada tanggal 10 Januari 2021. Oleh sebab itu kami menyadari akan segala keberadaan kami. Kami mau terus dibentuk oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami. Bimbing kami di dalam kehidupan kami setiap hari, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu dari sorga. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian firman Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman Allah pasti berbahagia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GKO Bekasi 1 dimanapun berada, pada saat ini kita bersama-sama
datang kepada Tuhan dalam rangka menguji diri kita. Di dalam pembacaan kita, yaitu di ayat yang ke-28 disebutkan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi Alkitab dengan jelas memberi tuntunan bagi kita, di mana sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus ini, yang akan kita lakukan pada hari Minggu nanti, maka 2 hari sebelumnya ini kita bersama-sama menguji diri kita. Kita datang kepada Tuhan untuk memeriksa diri kita. Kita mawas diri. Artinya bahwa hal-hal yang masih menjadi kendala, hal-hal yang masih menjadi rintangan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, kita perlu menyingkirkan itu. Dengan kata lain, kita harus membereskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di sini saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka syarat yang paling utama adalah disebutkan di sini, yaitu harus mengakui tubuh Tuhan, ya. Disebutkan ya di dalam bagian ini bahwa di ayat yang ke-27 ya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Lalu ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi syarat yang pertama tadi yaitu dia harus mengakui tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipaku di kayu salib, yang menanggung segala surat hutang dosa kita. Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita di kayu salib, itu harus kita akui. Kita harus katakan bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi beberapa gereja kelihatannya sekarang mulai memberlakukan perjamuan kudus bagi anak-anak. Lalu kalau kita sandingkan dengan firman Tuhan ini, bagaimana mungkin anak-anak yang belum mengakui akan tubuh Tuhan, dia ikut makan perjamuan kudus? Sesuatu yang tidak masuk akal. Dia belum bisa membedakan antara benar dan salah. Dia belum akil balik. Tapi dia diharuskan mengikuti perjamuan kudus. Itu sebuah keanehan. Karena syaratnya harus mengakui tubuh Tuhan. Berarti kita yang sudah di sini, yang sudah mengambil keputusan sendiri, yang sudah punya pertimbangan secara akal sehat, dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengambil keputusan, itulah yang kemudian menjadi syarat di dalam rangka
mengakui tubuh Tuhan itu. Nah, kalau hal ini diabaikan, maka tentunya dikatakan tadi bahwa kita berdosa terhadap tubuh Tuhan. Nah, itu menjadi poin pertama. Artinya dasar yang perlu kita lihat di dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka saya yakin jemaat GKI Bekas 1 yang semuanya sudah disidi pasti mempersiapkan diri, menguji diri, yaitu yang pertama yakni mengakui tubuh Tuhan. Nah, dalam hal yang berikut yaitu bahwa di samping mengakui tubuh Tuhan, tentunya kita juga memahami bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Jadi dengan kata lain bahwa kalau gereja adalah tubuh Kristus, maka saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Kalau sesama anggota tidak saling mengasihi, sebagaimana kalau kita baca di dalam 1 Yohanes, maka berarti bahwa kita juga tidak mengakui kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bergantung kepada Dia. Kita tidak mau diatur oleh Dia. Karena kita tidak saling mengasihi. Oleh sebab itu, syarat yang kedua ini adalah bahwa ketika kita mau ikut perjamuan kudus, kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita pernah menyakiti sesama anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat yang ada di sekitar kita, jemaat yang juga mungkin di dalam rumah kita. Apakah kita membenci atau kita berutang atau kita mungkin melakukan kekerasan terhadap sesama kita? Kalau itu kita pelihara, maka kita tidak berkenan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, karena kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Kita tidak mengakui kita sebagai anggota dari tubuh yang satu. Jadi dengan kata lain bahwa ini harus dibereskan supaya kita benar-benar layak di hadapan hadirat dan kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yang ketiga, saudara, yaitu bahwa kita belajar di mana dalam persiapan perjamuan kudus itu selalu kalau dalam situasi normal majelis akan melihat siapa warganya atau anggotanya yang hadir. Ketika ada tamu yang datang, maka pasti ditanya atau didaftarkan untuk kemudian diteruskan kepada gereja asalnya. Siapa tahu mungkin di gereja asalnya dia kena disiplin gereja, lalu dia datang ke gereja kita, kemudian dia ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Hal seperti itu sering terjadi di zaman dulu. Maka dibuat aturan, dibuat prinsip, yaitu bahwa setiap orang yang mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus harus mendaftarkan diri kalau dia itu bukan jemaat di tempat itu, agar menghindari orang-orang yang terkena disiplin gereja atau siasat gereja, lalu mereka pergi ke gereja yang lain untuk mengikuti perjamuan kudus. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa ketika mereka masuk di dalam persekutuan yang kudus itu, mereka kemudian masuk dengan membawa dosa di dalam persekutuan itu. Seperti ragi yang datang mengkamiri adonan roti, maka kemudian roti itu jadi mengembang atau dia dirusak sampai dia berkembang. Kelihatannya bagus, tapi di dalamnya sudah ada ragi penghancur, zat asam yang mempengaruhi semua bagian roti, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kemudian di sini digambarkan bahwa ya kita harus mawas diri, menguji diri. Kita juga harus waspada terhadap hal-hal seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa kita memang mempersiapkan diri kita, benar-benar membuat semua keberadaan kita di hadapan Tuhan berkenan bagi Dia. Kenapa di sini digambarkan bahwa akibatnya kalau kita tidak menguji diri kita, disebutkan situ kita dikatakan mengalami kelemahan, kita kadang mengalami kesakitan, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara, menguji diri sangat-sangat diperlukan supaya kita tidak mengalami kelemahan, supaya kita tidak mengalami sakit, supaya kita tidak meninggal dunia. Jadi pemberisan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan diri kita sendiri sangat menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Memang di dalam bagian ini ada anugerah yang disediakan bagi kita, yaitu bahwa kalaupun kita mengalami kelemahan, oleh karena kita tidak menguji diri kita, atau mengalami kesakitan bahkan meninggal dunia, itu merupakan hukuman Tuhan supaya kita tidak dihukum dengan dunia ini. Dikatakan di ayat yang terakhir, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi dengan kata lain bahwa sebagai orang percaya, kita yang merayakan perjamuan kudus ini, sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami kelemahan, kesakitan, bahkan kita meninggal dunia di dalam Tuhan Yesus, maka itu tidak menjadi hari kiamat bagi kita. Karena dikatakan bahwa Tuhan tidak mau menghukum kita dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan hubungan kita dengan Tuhan,
dalam rangka kita menguji diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menguji diri kita di dalam hati kita. Mari kita menguji hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita? Atau apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tubuh, roh, dan jiwa kita? Dalam setiap gerak kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan? Mari kita menilai diri kita. Seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa jauh hubungan kita dalam persekutuan dengan Tuhan? Di tengah-tengah masa pandemi ini, apakah kualitas hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat atau semakin kendor? Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Pengujian yang kedua adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Kita menilai, adakah orang di sekitar kita yang kita masih membencinya? Atau adakah kebiasaan kita mari kita menyakiti sesama kita? Atau adakah hal-hal yang kita lakukan yang tidak menjadi saksi bagi nama Tuhan? Karena itu, ketika kita melihat sesama yang dalam kekurangan, apakah tergerak hati kita untuk menolong? Ketika kita melihat sesama kita yang tanpa Injil, tanpa pengharapan, apakah kita sungguh-sungguh mau membagi Injil Yesus Kristus? Apakah kita mengasihi jiwa-jiwa yang terkapar oleh dosa? Mari kita menguji diri kita sejauh mana kita memandang sesama kita. Dan hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, kita menguji diri kita, yaitu apakah kita mengasihi diri kita. Adakah kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita? Apakah kita mengkonsumsi makanan yang sehat? Apakah kita memperhatikan keteraturan di dalam menjaga keseimbangan diri kita? Apakah kita masih memiliki keterikatan atau ketergantungan kepada benda-benda secara material, baik itu
minuman keras, rokok, ataupun keinginan-keinginan duniawi lainnya. Mari kita menguji diri kita. Jika ada hal-hal lain yang mungkin kita simpan yang belum kita akui kepada Tuhan, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita berdoa, masing-masing berdoa dari hati kepada Tuhan. Masing-masing mengangkat hati kepada Tuhan, minta ampun atas salah dan dosa yang pernah diperbuat. Karena Tuhan mendengar pengakuan kita dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar seruan hati dari setiap jemaat. Kami menguji diri kami dan kedapatan kami masih banyak kekurangan. Kami masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami semua terbuka di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Bapa atas semua salah dan dosa kami. Kuduskan kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Tuhan yang membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami benar-benar menjadi suci. Kami benar-benar boleh dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang memberkati setiap orang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat Engkau bekas-satu, sehingga kami boleh benar-benar menghampiri tata hadirat-Mu pada waktu perjamuan kudus hari Minggu dengan tidak ada beban, dengan tidak ada dosa yang merintangi. Dan biarlah kami boleh melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengakuan kami, dan kami mohon pertolongan Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus mempersilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari Minggu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua sehingga kita mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa dalam doa penutup.
Bapa di sorga, kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian persiapan kami dalam rangka menghadiri perjamuan kudus awal tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami sehingga kami dapat berkarya memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati semua anggota jemaat di dalam segala keberadaan mereka. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan, baik mereka yang mengalami duka cita oleh karena harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang sedang di dalam kondisi lemah, Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Bagi mereka yang juga dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga umat-Mu boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pendeta Rismes Cornelis. Tuhan yang menjamah bagian tubuhnya agar dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan juga yang menopang dan menyertai di dalam seluruh aktivitas pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan kategorial atau kegiatan rutin yang mulai dipersiapkan untuk minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua kegiatan kami, umat-Mu dalam pekerjaan. Tuhan berikan hikmat agar kami dapat dengan cakap menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Demikian juga Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Berkati juga setiap rumah tangga agar tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kepala keluarga dalam mengambil keputusan maupun ibu rumah tangga di dalam melakukan segala fungsi. Tuhan yang menyertai, memberikan sukacita, pertolongan Tuhan sehingga mereka semua boleh melihat kemurahan Tuhan. Makasih Bapa, inilah doa kami, pimpin kami dalam menjalani hari depan karena kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Dan saudara terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada dan tinggal bersama dengan saudara-saudara sekalian, memberkati, menguatkan, dan menyelamatkan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.